Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ariska. Apa kabar anak semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun pembelajarannya di rumah aja, dan semoga kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan perbandingan dan apa saja syarat-syarat untuk membandingkan? Oke, baiklah. Perbandingan itu adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran sejenis, dan juga biasanya perbandingan dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang memahami dan menentukan perbandingan dua besaran. Oke, di sini ada syarat-syarat untuk membandingkan. Syaratnya ada 3. Yang pertama yaitu bandingkan besaran yang satu dengan yang lain. Dan yang kedua adalah samakan satuannya. Yang ketiga yaitu sederhanakan bentuk perbandingannya. Kita lanjut. Baik, kita perhatikan gambarnya yang ada di bawah ini. Pada gambar A itu ada sebuah apel yang beratnya 125 gram, dan juga ada gambar pensil dengan panjang 10 cm. Tapi kita tidak bisa membandingkan kedua gambar tersebut karena tidak memenuhi syarat, di mana satuannya berbeda, karena ada yang satuannya gram dan juga ada yang sentimeter. Jadi gambar yang A ini tidak bisa dibandingkan. Kita lanjutkan dengan gambar yang kedua. Di sini ada gambar botol air mineral. Ada 3 jenis. Ada yang kecil, sedang, dan besar. Ini satuannya sama-sama mililiter. Ukurannya yang kecil 400 ml, yang sedang 750 ml, dan yang besar itu 1500 ml. Karena satuannya sama, jadi kita bisa menentukan perbandingannya, yaitu 450 dibanding 750 dibanding 1500, atau dengan bentuk sederhananya yaitu 3:5:10. Jadi gambar yang B itu bisa kita bandingkan. Kita lanjut contoh soal. Nah, ini kalau kalian lihat di buku paket kalian itu ada pada halaman 8 ya. Itu ada contohnya di sana. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Ini berarti mau menentukan rumah siapa yang jauh ke sekolah atau rumah siapa nih yang paling dekat ke sekolah. Kita jawab aja. Jarak rumah Ita dari sekolah sekitar 500 meter, dan jarak rumah Doni dari sekolah 1,5 km. Di sini satuannya beda ya, masih beda. Itu meter dan kilometer. Tapi kilometer kan bisa dirubah menjadi meter. 1,5 km
Jika dirubah menjadi meter, berarti 1500 meter. Adik-adik sudah paham kan gimana cara mencarinya atau bagaimana ngerubah dari kilometer menjadi meter? Jika satuannya sudah sama, berarti kita bisa mencari perbandingannya. Jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni dari sekolah adalah 500 banding 1500 atau 1 banding 3. Sedangkan jarak rumah Doni terhadap jarak rumah Ita dari sekolah adalah 1500 dibanding 500 atau 3 banding 1. Sehingga kesimpulannya adalah jarak rumah Doni dari sekolah yaitu 3 kali jarak rumah Ita dari sekolah. Jadi di sini kita tahu bahwa rumah Doni itu lebih jauh ke sekolah dibandingkan rumah Ita. Berdasarkan masalah di atas dapat kita peroleh yang pertama, perbandingan antara A dan B itu dapat ditulis dalam bentuk sederhana A per B atau A banding B, di mana A dan B merupakan bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. Dan yang kedua, satuan yang dibandingkan harus sama. Dan yang ketiga yaitu perbandingan dalam bentuk sederhana, artinya antara A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1. Untuk tugas kalian di rumah, silakan anak-anak cari contoh soal yang lain yang berkaitan dengan materi perbandingan, bisa dari buku, bisa dari internet atau sumber belajar apapun yang bisa kalian gunakan. Yang pastinya materinya berkaitan dengan perbandingan. Itu juga bisa dijadikan untuk menambah wawasan kalian tentang perbandingan. Sekian dulu materi kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih atas partisipasi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.